Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Patut kiranya pada siang hari ini kita panjatkan bakti kita dan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwasannya pada siang hari ini kita masih dapat berjumpa dalam Sahabat Podcast Kemenang. Kami sampaikan juga salam hormat kami kepada yang terhormat kepada Bapak Haji Muhammad Ahmad Burhanuddin MPDI selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, serta para sahabat podcast Kemenang yang pada siang hari ini tentunya dapat juga menyimak penyampaian podcast atau sumber-sumber narasumber kami yang tentunya akan disampaikan juga oleh Bapak Penyuluh Agama Buddha Kabupaten Banyuwangi. Jangan lupa pada sahabat-sahabat podcast untuk memberikan subscribe, like, komen, dan juga jangan lupa bunyikan loncengnya sebagai pertanda bahwa kita mengikuti acara ini secara langsung. Bapak, Ibu, saudara kami yang saya hormati, sebelum acara kami lanjutkan, izinkan saya selaku host untuk memperkenalkan diri. Saya Sugio, selaku pengawas pendidikan agama Buddha Kabupaten Banyuwangi. Nah, tentunya dalam hal ini kami juga tidak sendiri, kami ditemani oleh saudara kami, Penyuluh Agama Buddha Kabupaten Banyuwangi, yang nantinya akan menjadikan narasumber dalam podcast kali ini. Bapak Ibu, sahabat podcast Kemenang Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini kami ditemani oleh Bapak Suyitno yang nantinya akan menyampaikan materi tentang Trisuci Waisak, yang dengan mengambil sebuah tema yaitu moderasi beragama membangun kedamaian. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara ini kami lanjutkan, tentunya alangkah baiknya kita membacakan doa agar acara-acara yang kami sampaikan nanti dapat berjalan lancar sampai acara ini selesai. Untuk itu, izinkan kami membacakan doa dengan cara agama Buddha. Mari Bapak Suyitno untuk beranjali dengan membacakan Parita Wandana. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Sabbi sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu. Selamat siang, Namo Buddhaya, Pak Suyitno. Namo Buddhaya, selamat siang. Pak Suyitno, selaku narasumber, tentunya kami ingin bertanya terkait dengan perayaan Trisuci Waisak yang ke-2566 Buddhis Era ini atau tahun 2022.
Nah, tentunya dalam hal ini tidak atau belum semua orang memahami, mengetahui tentang Trisuci Waisak. Ya. Oleh karena itu, Bapak, mohon kami diberikan penjelasan kenapa Hari Raya Waisak itu disebut dengan Trisuci Waisak. Kok tidak dengan hanya Hari Raya Waisak saja? Kenapa harus disebut Trisuci Waisak? Apa yang melatar belakangi kenapa hari raya itu disebut dengan Trisuci Waisak? Monggo Bapak untuk kami. Baik, terima kasih. Sebelum kita jawab, kita sampaikan Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Selamat siang, sahabat podcast Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Pada bulan ini, ya, bulan lalu tentunya, kita sebagai umat Buddha di dunia bahkan itu tepatnya pada tanggal 16 Mei 2022 itu melaksanakan perayaan ataupun peringatan Hari Trisuci Waisak yang ke 2566 tahun Buddhis tahun 2022. Tadi sesuai dengan pertanyaan, maka kami akan berusaha untuk menyampaikan kejelasan kenapa perayaan Trisuci Waisak itu disebut dengan Trisuci. Nah, ini yang perlu kita pahami bahwa tidak hanya Waisak saja gitu ya Pak. Trisuci ini berasal dari bahasa Sangsekerta yang mengandung arti tiga. Tri itu tiga, suci itu adalah sesuatu yang amat sangat disucikan atau bersih. Namun di sini berkenaan dengan Trisuci Waisak itu adalah mengandung makna terjadi suatu peristiwa agung yang pada saat itu ya, kejadiannya itu bulan dan tanggalnya sama, yang jelas Pak, itu tanggal Purnama Sidi, yaitu tanggal 15 bulan di bulan Waisak. Nah, tahunnya berbeda tentu, karena di situ tadi yang melatar belakangi kenapa Trisuci Waisak itu diperingati dengan sudah barang tentu dirayakan oleh umat Buddha pada umumnya. Yang pertama itu adalah lahirnya Pangeran Siddhartha yang disebut dengan Bodhisattva, karena ini adalah calon Buddha. Loh, kok sudah diketahui ini calon Buddha? Nah, itu karena di situ ada tanda-tanda, 32 tanda yang melekat dalam diri si Pangeran Siddhartha. Ini makanya, ini tanda-tanda orang besar, berbeda dengan yang biasa. Jadi berbeda dengan kita ya. Nah, itu berbeda dengan kita. Nah, itu kelahiran seorang calon Buddha yang dikenal dengan Bodhisattva dengan nama Pangeran Siddhartha. Kebetulan ini terlahir dalam keluarga kerajaan dan ini juga nanti akan menjadi putra mahkota pengganti raja tentunya. Yang kedua adalah pencapaian pencerahan agung atau penerangan sempurna. Jadi Pangeran Siddhartha dalam proses kehidupannya itu nanti meninggalkan kerajaan, status sebagai putra mahkota ditinggalkan, kemudian menjadi seorang petapa. Itu peristiwa yang kedua. Yang ketiga adalah parinibbana atau mangkat, kalau orang Jawa menyebut sedo. Nah, ini meninggal. Jadi meninggalnya Buddha Gautama karena sudah mencapai pencerahan dan mencapai bodhi ya, sehingga dia mendapat gelar Buddha. Buddha itu adalah orang yang
mencapai kesucian sempurna. Nah, ini yang melatar belakangi sehingga Waisak itu disebut dengan Tri Suci Waisak. 3 peristiwa yang terjadi pada bulan dan tanggal yang sama tapi tahunnya berbeda. Itu khusus pada Buddha, sehingga di situ tidak disebut dengan Waisak saja gitu ya Pak. Sehingga ini ada 3 peristiwa itu yang melatar belakangi sehingga di situ dikatakan sebagai Trisuci Waisak. Nah itu, saya kira begitu. Ya. Jadi pada intinya kenapa disebut Trisuci Waisak itu karena memang ada 3 peristiwa penting yang mendasarinya ya, lahir, kemudian mencapai penerangan sempurna dan juga meninggalnya atau parinibbananya Sang Buddha itu sendiri. Jadi pada prinsipnya 3 peristiwa itulah yang akhirnya mendasari peringatan Hari Raya Tri Suci Waisak. Begitu ya. Nah, untuk tahun ini Pak Yetno, kelihatannya baik di Kementerian Agama maupun di tataran Sangga di Indonesia mengambil sebuah tema ya. Tentunya tema itu mengandung maksud atau tujuan bahwa kegiatan ini akan mencapai pada titik yang mana atau makna itu akan dibawa kemana. Nah, oleh karena itu saya melihat bahwa di dalam perayaan Trisuci Waisak kali ini ya, baik Kementerian Agama juga mengambil tema yaitu moderasi beragama membangun kedamaian. Nah, di dalam proses itu ya tentunya apa sebenarnya yang menjadi arah atau harapan atau tujuan dari tema yang digunakan pada saat ini. Mohon untuk dapat dijelaskan sehingga kami memahami nanti makna yang akan dituju dari kegiatan perayaan Waisak kali ini. Baik, sesuai dengan tema yang dibuat oleh Kementerian Agama melalui Dirjen Bimas Buddha, itu sama dengan yang dibikin atau dibuat oleh majelis maupun STI ya, Sangha Theravada Indonesia. Dan kemudian dari Sangha yang lain juga sama, temanya tidak jauh berbeda. Intinya adalah moderasi beragama. Bagaimana moderasi itu bisa membangun kedamaian, bisa meningkatkan kedamaian, tidak hanya untuk diri sendiri, Pak, tetapi di sini juga harapannya adalah untuk bangsa, masyarakat dan bangsa Indonesia pada saat ini. Nah, ini sesuai dengan program Kementerian Agama juga yang sudah menjadi program nasional yaitu moderasi beragama, dan di situ sudah masuk menjadi program yang dibiayai oleh pemerintah. Nah itu. Nah, apa sih sebenarnya arti dari moderasi itu sendiri? Moderasi itu kalau di KBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu moderat diartikan sebagai sesuatu pemahaman yang tidak berlebihan dan juga tidak dikurang-kurangi. Nah, itu. Kemudian kalau dari bahasa Latin moderate, kemudian bahasa Inggrisnya moderation. Nah, di situ pemahamannya juga tidak jauh berbeda. Jadi dalam memahami ajaran agama itu tidak saklek berlebihan gitu ya, dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangkan. Artinya di situ menyesuaikan dengan situasi kondisi yang ada, bagaimana pemahaman agama itu. Jadi bukan agamanya, tetapi di sini adalah penganut atau pemeluk agama itu
yang dimoderatkan gitu, pemahamannya tentang ajaran agama itu sendiri. Jadi intinya supaya tidak ekstrim ya, di dalam menghindari itu. Ini karena yang moderasi di sini menghindari pemahaman yang ekstrim tadi. Dalam ajaran Buddha juga ada waktu itu pada saat perjalanan calon Buddha, Bodhisattva dalam mencapai pencerahan itu juga melakukan pertapaan yang sangat ekstrim, menyiksa diri, bahkan beliau tidak makan sama sekali. Kondisinya luar biasa, hampir-hampir meninggal ya, karena menyiksa diri yang sangat-sangat ekstrim. Kemudian merubah, jadi meninggalkan cara-cara ekstrim itu. Kemudian dia juga tidak bisa mencapai kesempurnaan, mencapai pencerahan kalau dilakukan dengan nyantai istilahnya, mengumbar hawa nafsu, apa yang diinginkan ini harus terpenuhi dan sebagainya, tidak melaksanakan rutin dengan baik. Nah, ini akan mengganggu proses pencapaian pencerahan, sehingga beliau akhirnya merubah ya, meninggalkan cara-cara ekstrim itu untuk mencapai pencerahan dengan jalan Majjhima Patipada ya, yang di situ dikatakan jalan tengah. Nah, ini sehingga moderasi itu sudah terjadi dulu, tetapi dalam ajaran Buddha moderasi yang dibilang itu tidak sana ngambil yang ekstrim sedikit, yang ekstrim kanan sedikit, ekstrim kiri sedikit, digabung-gabung tidak bisa. Jadi itu benar-benar Majjhima Patipada, jalan tengah yang dilakukan oleh petapa Gotama sehingga dapat mencapai pencerahan. Nah, ini. Jadi dengan proses itulah maka akhirnya kembali ke Purnama Siddhi tadi. Pada tanggal 15 bulan Waisak itu bulan itu antara ya Mei dan Juni itu. Jadi sehingga hari raya Trisuci Waisak akan selalu dirayakan antara bulan Mei dan bulan Juni. Tidak bisa bulan Juli atau bulan Maret, tidak bisa. Jadi tetap di situ. Nah, ini sehingga dengan kondisi Majjhima Patipada inilah sehingga beliau mencapai pencerahan. Apa sih yang ditemukan di Majjhima Patipada? Itu adalah jalan utama berunsur 8. Ini kalau kita semua melakukan itu, menerapkan itu, sehingga moderasi beragama itu sendiri akan terwujud di situ. Kedamaian tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi kedamaian ini juga untuk masyarakat dan bangsa pada umumnya. Jadi intinya adalah bagaimana umat beragama ini mampu memahami ajaran agamanya dengan baik dan benar, dan tidak karena merasa benar memaksakan orang lain mengakui kebenaran. Ini yang tidak boleh. Sehingga sesuai dengan penerapan sebagai umat Buddha, kita menjalankan Majjhima Patipada. 8 unsur itu, yang pertama adalah berkaitan dengan pandangan ya, pandangan benar, samaditi. Nah, ini pandangan benar. Bagaimana seseorang memiliki pandangan terhadap ajaran, karena ini yang kita bicarakan adalah keyakinan agama yang kita anut dari guru kita Buddha Gotama, memahami ajaran itu dengan benar. Nah, ini sehingga tidak ditambah-tambahi, tidak dikurang-kurangkan itu tadi. Ya, ini. Kemudian yang kedua adalah pikiran, ya, sama sangkapo. Nah, ini. Jadi pikiran benar
Kalau pikiran kita benar, melakukan sesuatu dengan benar, berpikir dengan benar, ini akan menimbulkan kedamaian. Jadi perilaku umat beragama, khusus ini umat Buddha, orang melakukan sesuatu itu bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah dilakukan dengan pikiran. Ini jadi, orang bisa melakukan sesuatu dengan pikirannya. Berharap orang lain celaka, berharap orang lain bahagia, berharap memiliki sesuatu dengan pikirannya. Sehingga ini diharapkan pikirannya selalu benar. Kemudian yang kedua bisa dilakukan dengan ucapan. Nah, ini makanya ada ya sama waca. Nah, ini ucapan yang benar. Kita mengucap sesuatu yang benar, yang tidak menimbulkan permasalahan kemudian. Nah, ini jadi setelah berpikir benar, berucap yang benar. Nah, ini sama waca. Jadi jangan ucapan itu menimbulkan pihak-pihak tertentu sakit hati. Nah, ini jadi ucapan benar. Kemudian perbuatan benar. Nah, ini sama kamanta. Nah, ini. Jadi berpikir, berucap dan berbuat yang benar. Jangan mencuri kalau itu bukan miliknya, harus dihindari, ditinggalkan. Kemudian melakukan sesuatu yang tidak benar. Nah, ini akan berakibat secara langsung dan tidak langsung. Ini. Kemudian yang berikutnya adalah sama ajiwa. Nah, ini. Setelah berbuat, kemudian berusaha. Sama wayamo, usaha yang benar. Nah, kemudian sama sati, perhatian, dan sama samadhi, kebijaksanaan. Ini jadi 8 unsur ini tadi yang kita sebutkan. Kalau dilakukan dengan benar, maka secara pribadi dia akan tenang damai, dan orang-orang yang ada di sekitar kita kalau mengikuti perbuatan yang kita lakukan melalui 8 cara tadi dengan baik dan benar, maka masyarakat di sekitar itu juga akan merasa damai, tenang karena tidak menimbulkan masalah-masalah baik melalui pikiran, ucapan dan perbuatan. Kemudian kita selalu bijaksana, seimbang batin kita. Nah, kemudian ini kalau sekarang itu kan perbuatan yang langsung dilakukan itu Pak Kio, biasanya orang itu tidak terlepas dari media sosial. Pakai HP, wah jari ini lincah, ini main di atasnya dengan komen hal-hal yang lain, kemudian tanpa disadari ya hasil karya tulisannya ini menimbulkan kejengkelan, kemarahan pihak lain. Nah, ini yang dikatakan sama kamanta, ini perbuatan yang tidak baik. Ini bisa menimbulkan masalah baik langsung maupun tidak langsung. Ini jadi moderasi yang dilakukan oleh di ajaran agama Buddha melalui Majjhima Patipada. Kemudian di tataran pemerintah, Kementerian Agama sendiri membangun umat beragama memiliki pemahaman yang moderat. Supaya apa? Kondisinya dengan harapan damai, sejahtera, sehingga kalau dirinya sudah damai maka orang lain akan mengikuti. Wujud damai itu bersumber dari diri, dari dalam itu, maka masyarakat pada umumnya di Indonesia ini juga akan damai itu. Nah, jadi dalam perspektif pandangan agama Buddha, moderasi beragama ini sebenarnya sudah zamannya Sang Buddha itu sudah. Artinya apa? Artinya untuk mencapai tataran kesucian atau kesempurnaan itu, jadi
Pangeran Siddhartha itu untuk dapat mencapai tingkatan tataran Buddha itu dia menjalankan jalan tengah itu sendiri ya. Iya betul, jalan tengah. Jadi tidak menyiksa diri. Menyiksa diri itu ternyata tidak hasil, bahkan bisa menimbulkan kematian. Itu sehingga prosesnya dirubah. Oh ini saya pakai ini dengan perenungan beliau maka merubah menjadi Majjhima Patipada ini. Oh kita harus merenung, kita harus memperhatikan pikiran kita tetap terkendali. Jadi kalau duduk, orang duduk berdiam, ini belum tentu pikirannya di situ. Itu masalahnya ini. Wah akhirnya beragam perbuatan secara tidak kasat mata ini ya. Ini akan bisa menimbulkan masalah. Misalnya kita duduk di sini, pikiran saya, wah Pak Gio itu begini nih, jahat sekali. Nah ini kan udah pikiran saya yang sudah berbuat. Tapi orang lain tidak akan tahu. Tapi kalau ucapan dan perilaku langsung itu bisa dilihat dan diketahui oleh orang lain. Sehingga kalau dalam bahasa itu kan bisa dibilang dalamnya samudra bisa diukur, tetapi dalamnya hati seseorang tidak ada yang bisa mengetahui. Ya, ini bagi. Jadi pada prinsipnya terkait dengan makna dari moderasi itu sendiri ya, bahwa kita di dalam bermasyarakat, di dalam beragama ya tentunya kita tidak boleh ekstrim ya. Artinya dengan menjaga apa ya ajaran kita tapi menjelekkan agama yang lain itu tidak pada tempatnya ya, artinya itu tidak moderat ya. Dan memang kita harus ingat bahwa kita hidup di suatu daerah maupun lebih luas di suatu negara ini kan juga beragam-ragam suku, bahasa, budaya, sehingga setiap masyarakat suku punya budaya masing-masing, sehingga ini harus perlu kita hormati walaupun kita tidak cocok dengan hal-hal tersebut, tapi kita tidak bisa menolak, melarang itu. Oh itu jangan dilakukan ini. Jadi kalau kita punya prinsip benar ya sudah benar kita untuk kita sendiri. Yang lain tidak boleh dipaksakan untuk mengikuti kebenaran saya. Nah ini. Itu jadi moderat itu yang dikatakan. Oleh karena itu masyarakat bangsa kita perlu terus ini di sosialisasi ya, mendapatkan sosialisasi tentang moderasi beragama. Jadi jangan salah, bukan agamanya yang dimoderatkan, tapi pemahaman terhadap agama. Jadi penganutnya itulah yang harus memahami tentang moderasi itu. Jadi Bapak Ibu ya, sahabat podcast Kemenak ya, inilah yang telah disampaikan oleh narasumber kami yaitu Bapak Dr. Andes Suyetno, Penyuluh Agama Buddha Kabupaten Banyuwangi, yaitu tentang makna Trisuci Waisak yang dengan mengambil tema moderasi beragama membangun perdamaian. Demikian yang bisa kami sampaikan pada sahabat podcast Kemenak ya, pada hari ini. Nah, semoga pemahaman tentang Hari Raya Trisuci Waisak dan juga moderasi beragama ini tentunya akan dapat kita sampaikan ya, sehingga memahami apa sih sebenarnya Trisuci Waisak, kok disebut Trisuci dan sebagainya tadi sudah dijelaskan ya. Tentunya mudah-mudahan ya, dengan penjelasan ini semuanya kita bisa memahami tentang Hari Raya Trisuci Waisak dan juga moderasi beragama dalam perspektif pandangan dalam agama Buddha. Demikian, terima kasih. Sabe sata bawantu suki tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.